Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki melimpah dan berkah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Makanya saya mohon sekali lah, meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Pokoknya yang beruang mukmin itu mesti kecil. Fakul salamun alaikum. Mergoka tabarok hukum ala nafsihir rahmah. Kata bos mesti no ekodorik si mesti no sabarok hukum pengenan sirakafir. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Mantep aja bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah, swarga kan gak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisine napa? Terus saniki Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS iki. Masa ana kuncine ora ana alamat kan gak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbok nek roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medhit wis tak jelas. Karena medhit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minanar kan as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medhit deket-deket situ kan. Jadi alamatin neraka napa? Medhit. Agar medhit ya sudah deket. Saya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa ayat yang tak apal, tak wajib, kondang tenang. Apa lo hati, coba simaan roh hati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Tidak jauh itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya ini masih jalalan ya. Bangkune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi anggere aku kok cocok terus wis alim Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa? Lah ya dari sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim plat dunia. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, napa? Kalau baleni malah iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsaru ila rabbihim.
Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung dhahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang dhahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya kaas, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Wong kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Lah kowe wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing agar sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun silahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh rapati wali. Memang dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok wae ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe apa ngono apa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran kalah kalah lah, kalah ini dunia. Kok sudah ngemelain. Nah, walane cara Ahlussunnah sebagai khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman mbek qada. Anggapnya latihan iman mbek khairihi wa syarihi. Enggak apa-apa kalau demi iman mbek qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno, malaikat kan nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon niku jenis cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah. Akhirnya yo wis ra apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti
Dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya me akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati ini ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu lu pangeran gua atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ora iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah orang pangeran butuh tunduk ke konstitusi batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kena pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ngene iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur niku ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kami malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya maja'al qaumu illa zaidun, ya, atau maja'al qaumu illa zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izinnya akan diberikan sama orang-orang yang dikehendaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe. Kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, mbok yo wong iku mikir gitu. Allah kan ngendikan manggalladzi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Yeah. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijahnya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah budi sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat yang ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijahnya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sira diridani Allah kan len roko nyafaati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa suai gak ono syafaat. Pola ta'ala, alhamdulillah dia hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran, padha ae bantah-bantah.
Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha ora pale kok bantah-bantah. Ayo deglek. Lo sering ngambil dijak bantah-bantahan tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Mosok Mike Tyson di musono LS Pikal. Yo mati no LS Pikal. Debat itu imbang, nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji ali bantah ya. Tak ulangi krok tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah ngono. Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau orang menangi rok murid-muridnya. Mem fatama tak fatata mem domamu. Matamu. Mergo mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Niku sajane wae ngaji apa mem fatama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso. Piye mem fatama. Tahu tata terus. Tadi agar orang iso ngaji kok sok kiai kon meja. Melfat sama. Ya sing go. Wong nak tercangkem elek, sing langsung eling. Ya tidak apik lali saya eling. Fakat elek niku. Gak apa-apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak laporo pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia minta watil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini tangi ikuti madrasah. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira atau mikir mari terang. Oh ya Allah ya Allah, sabar. Amin tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya kue juga dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang yang juga ngalim ya sunnah Rasul, apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun fair, kalau kue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih di si gampang apa sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks itu. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak itu masuknya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya reso ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Lah ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora?
Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatene wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela dibeli padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para wali. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah, kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salah satu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah ada juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunah ini ya rugi zaman akhir. Sing bilang ora ro. Ngapa los karo-karo. Loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham ya roba ya kalah. Malah kalah pembido Gus ya ora lomba. Ya kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka yo apa-apaan. Aku wis direncana ra gelem. Ora pantes wong ngapal Quran pun rokok ora pantes. Ngene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren. Apa lo ayat iki? Kowe dhisik ayat iki waca wah pusing. Mau apa wali biru qomahum ila rajau ilaihim iku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa yang headnya salah satu kurun itu siapa mutolak mutolakot yang idahnya salah satu kurun siapa ya yang masih head. Kalau yang masih head gini yang sudah agak head lagi ya sama yang dapat syafaat itu siapa al mukminun al asun orang mukmin yang basir karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya mungkin sempuh wojok, coba dibuat nih pangeran ning bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggapin bus swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhirnya moro-moro. Lah nek bus swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo terus setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus karena ada di wali suka jerapi, mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik gue gulai terus kayak sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo kok training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik.
Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditambahin. Pokoknya yang namanya iddah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti, kok mau jujur ini pokoknya. Maka nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asur. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mukminun al asur. Jelas ya? Jadi dong toh? Salim semaju. Mohon Gus mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, 2 ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi, sore. Berarti mau subuh, asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir munir kebangetan maksudnya kan sajane bahasa Arab itu wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab maca tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al Jamiah, Al Islamiyah, Al Indonesia. Cara wong Arab kan bingung. Piye ngerti Al Jamiah, Al Islamiyah. Iku mesti bingung. Bahasa Arab itu bener tapi cara wong Arab itu bingung. Karena perasaannya orang Arab orang Jawa gitu, karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu jamiah, Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddamana kan beda, tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham, orang Arab sesuai ya paham. Anut orang Indonesia, anut orang apa? Sama saya tak bedai, tidak ini jawab saja. Kira ditapak wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Oh, bener. Terus saya ini cawe itu ditapak agama mau Islam kan? Karena master, apa? Master itu bebas mudzakkar, bebas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Mulane kadang ono mubalek gaya assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Itu sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nek nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong itu ketemu wong itu terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Mulane ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu
Surat Waqiah ya, fi sidrim makhdud wa talhim mamdud. Nah, wa dhilli mamdud wa ma gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhilli mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira lama tu'atu lam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali. Sing sohiron aurabuha kira-kira gitu, yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini ke Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Ya dikira-kira, padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurabuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes, kok ini gak ada anggur, kok gak ada apel. Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah, sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah iso koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono, gobloknya jadi terus no. Ya lereni saat ini. Maksudnya itu godat makili ujung, asi makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Torofayin nahari wasilafam. Sing khotib bingung mas. Torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya enggak. Ngayatnya rapal kok. Ya tahu orang khotib bu. Sing lu. Sing fiye sing falanu fiyan nahu mo falanu kai falanu lele babar rapal ora sama saya falanu fiyan lah falanu iya dari wah kita beburek iku teke sing burek kitab disalahno masih kitab burek lho aku ora ono kitabe iso maca Pak menedek burek ora ono kitabe ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa bahwa mu'minun falanu fiyan au barang buruk juga alasan falanu lebar wis tuwa khutbah pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae alhamdulillah salat terus bar karo dene khutbah suwi-suwi ku lha opo lho enak lho khutbah dawuh Nabi malah enak alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak sholat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat, nak nasib pemape dagep zuhud. Nak nasib pemelek dagep ilmu nira baru. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kok wong alim maca kitab keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah lisan. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Ya toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng wah mulai katut babon. Oh nasib penting. Yo pol nasib. Ben lagi senengi wong wis para pejabat darani dakwah, dagem bina semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis jelas ya dadi iku jenenge mimbabi
dikril apa dikril ba'di wa iradatil qul kata sawu fi sidri makhdud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih surga? Paham ya? Jadi itu diambil torof apa? Ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan, ngaji jalalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing raiso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing raiso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ngaji mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora apa terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok natus. Lah iya, ora kok terus ngaji wong loro til muga. Dong ya. Dong pinter. Ganjaran kok akeh tenan. Minta enggak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indah doni abdi pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Anggap baik torof, no? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul lahuma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ono tenan, awas kena nyulayan iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai ya sini. Marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak tangani cah nakal ya ora usah dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama jadi golek iku. Nama. Wah, ya elek-elek aku. Padahal sebetulnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu hanya mereka. Sementing sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita menjawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 10 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Ben ketara ora kedunya dadi di modus pertama ke apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 bayar gedung 10 juta. Sajane sing penting di cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke seudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah, tapi nak santri melarat kan, ngomong-ngomong di Malaysia, anak ekon mulai ngomong ngaji, Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan, urung ribet kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Dia, sing bina tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya UMR ya semua. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu, ya kula badhe mondok, kuat kula namung urun kilo 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji.
Iya ini geng-gengan, biasanya ini kepen tobat. Terus kue itu nak nolak, itu mlebu ayat wala tatrudi tau ora. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kue kan yang makani guru-guru, macam-macam. Itu dua hal yang kita pasti ketemu pengiran itu wedi. Kue nompo, kok nak cai kita di ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kue nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimul. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku nek mbok tolak alasanmu. Terus kowe piye jawab? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sudah bulan. Tapi buat tombol kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo keliru. Wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Ora repot matur. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener di ngono. Cocokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesyah ning pangeran. Kulo rawan iki. Ane rawan iki ora ya ora mari ora mikir. Kok ngene iki misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba. Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Apa terus iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina, sekitar maca kulhu itu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kok daerah santri ya, Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makannya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai yo. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini iki nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrudi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah Jokono dene masalah kan. Jong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rada jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan maksud gak baruan. Ada yang nunu nakal-nakal kalau Gus. Kita itu paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus wong bagi pidato Tuhan misalnya enggak apa-apa kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini nyejajar tua bagi Hamid itu sampulan. Jadi aja dilebokno itu keliru lah itu. Kesalahan terbesar saya dalam hidup. Perwana ya. Artinya gini loh guys, misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Kiai Mansur di Pondok Unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz harus begini. Kok nolak orang NTT? Tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengiran. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini ya Mansur, berhubung Pondok Eus Elit, terus Kiai Mansur elih. Wah, rai ini pasti kaji ini Munib. Terus Munib ditelepon. Jika ono santri NTT, rai ini mirip kayak kue. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya itu tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Semenit isin dhewe ya tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Ora kok mungkin dosa, aku yakin
dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Nah sisa ada gue kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh senjata itu jilbaban itu kadang sudah celananan kau kita kok soal ungkep tuh sudah lama mumpung keluar ya Jakarta santai dan keamanannya di sana nanti itu stasiun nanti itu. Nah ini cerita misalnya seperti itu kesalahan seperti itu lalu anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi kira-kira disalah pengirannya tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah sampai Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi, maksudnya ramati gampang nulari, sing nakal, gampang. Nah akhirnya kiai nggak gue baca dari mafasid, tapi nak cara aku tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom bisa. Kianom. Sing Suralaya. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin lima seperti itu ya sudah pasaran bang. Apa saya ini diumum munib? Lho ya turunan. Lho ya turunan. Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kau tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu jelok sih kiai itu. Jadi suanya. Sangat darah mirip kiai ini suante nih. Ya guys, setuju ya? Karena iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini. Terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya iktidak lah Manut Bahmun yang punya pengajian. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedako ya punya. Hampir semuanya kan punya pengajian. Ini kan jaga nih orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Sing tadi bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macem sing main pegatan nganti meh wayo ngono. Ya itu mau tarafail eli. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak mau tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok nang mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan tore, tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Ngarani bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Nama al kafir itu dawai takrib, ya takrib fatul qorib. Ya, ngerti tak takrib? Zaman jatuh.
Nah niat siar ya apa? Gak mergawe. Jajarannya loro Gus malah. Siar apa? Mergawe kan ibadah. Ayo ruang ini tenan ya. Misalnya kan diantara mayujibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayujibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam, orang kafir kalau masih itu kata kitab takfir. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah, fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melok-melok nyalahno, ruwono ya omongan. Ojo komuni, gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru, aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, Gus saya mau masuk Islam. Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas. Gus saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan Gus. Saya tahu mau syahadat. Raiso Arab Jawa lah. Ya pangeran sapa? Apa? Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhi teh mana sik tak tukar rokok sik. Karena apa meneh kenalan jadi nanti yang putih Pulau Bali pun kapan rawuhe wah mau malah haram sebul langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini ya kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya iya. Dong. Ya pinter lah. Wah pinter dhewe itu. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam, konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok Indonesia salah. Nanti nggak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi nggak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh, disoting, terus viral. Ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Yo coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dia nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi syahadat itu namanya prosesi Kang. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih itu wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong nggak kecelakaan, ning dalam kecelakaan. Pas toha itu pasti isu katokan cekak. Rapat ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dekne kelambenan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dekne iki ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho salahno. Enggak jawab.
disalahno karena ini kecelakaan harus langsung meskipun Pak Mubalek lagi seperempat ya maksud ini sentimen orang tahu Pak juga seperempat seperempat cekak LN jadi cara pangeran kira-kira tuh senajan terong kelampinan wajib nulung langsung pongkong wajib oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyutnya salah. Berarti masalah buyutnya salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa sakal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih Jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau dikongkong mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disoting, terus kesafir kok ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngarep. Terus awalnya menimu. Lah sing viral sing iku akhirnya. Dia Tuhan telah mengislamkan apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan? Cuma adiknya tukarannya BIP nih, Gus. Gelutnya itu apa IP nih? Obab IP. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya, mushaf lampiran ya, zaman itu menorong terjilid, namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana lisyaqqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar nurut, gitu, atus. Orang atus moco kan, barang moco terus tadi nangis deh, kok ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada terus masuk. Tapi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon apa? Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksina kan harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kan, mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekeli ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak itu kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah, hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umat Kanjeng. Makanya solusinya tadi pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus si jadab-jadab yang Pasuruan aku ya kenal sih. Bala-bala nih Bapak ini kenal Gus. Nah kalau kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak biru parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sama tulisan. Kiai Wali aku kenal ya akeh. Kiai sing ngurusung nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ya beberapa ada. Gak boleh banyak-banyak ya, kenal ini kurang oleh agak-agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Ki Fakih, Kiai Mis. Ki Fakih, karena bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nganti iku Kiai Mansur, tigo nakalan, tigo dalil.
Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadhah di bumi ya, gak munggah kan? Ditakoki, nak gak munggah ning ndi, Cung? Teng terminal kok sowan modok ya ora munggah. Itu langsung diubahno. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, saya muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cung? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah. Karena tidak wajib mensyafaati apa? Kalau dalam konteks Toha kan liar tadi ya. Toha umpama loh, atau Toha sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mukhafadah gimana? Cocokan. Pak Duson kok. Akhirnya cara pulang sowan. Ono apa, Cung? Nang terminal Pak. Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi lho nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya khasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning gua ya kayaknya. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa mbok tiru nek tuku ambek mobil. Nah saiki gak mungkin. Kalau sekarang gak mungkin karena mahal, Gus. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa ubah asli kita aslinya langsung ngeling toa kan ini wong tuban kita unik-unik mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya maksudnya dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku misalnya 500.000 dari itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah terus mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku agar minggu rutin tuku toa kalau mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual guys. Jadi yang dikirim desa ini ternyata dekne ya Allah ini umatnya Nabi Musa tidak ridho kalau mereka minum dan cara mencegah saya ini jadi agen tunggal dapat dituku jadi wah nanti dunia entek kena buat dulu tapi kan dunia entek aku balik nah ini cerita saja jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Lalu jadi dulu karena gak cukup. Benar kata ini gak cukup ya. Bocor korotok ingin taruh biro. Ora cukup. Dunia ini soleh Indonesia ora cukup. Transaksi. Singorati wali-wali. Karena ya dia dulu jadi wali karena beli tadi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Itu terus apa mas? Dibuat. Jadi macam-macam. Laki-laki khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani wong nakal-nakal bina. Makanya Imam Saroni pertama jadi wali. Imam Saroni yang terkenal, sing aran bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni pun pahpoh sunah rasul persis. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan yang laut ning gone kisik gitu ning gone apa nih? Di laut. Pantai. Bahasa Indonesia yang KRI pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa kok pemain bal. Ya sudah. Singkat cerita Imam Saroni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan. Ya, mari cekak ukuran itu ya jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jenggol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang negara ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Kiai Saroni pulang, pasti udah dia wali amatir belum kutub.
Masih amatir, masih latihan, masih diuji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk bena samai waladi, dia duduk neng antarane langit bumi. Ngenteni. Saroni jadi jangkar dia senior. Cangkemmu sing apik. Dene iku padahal rada cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Waken banget tuh. Sebelum wong iki wali. Sebelum wong iki wali. Dene mau tunggu ning isar Mas, mergo kok darane kalah kelas. Waline yo gaya. Lane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau kula ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lagi nopo. Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nak kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Pun jenengan mung jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi, pas poh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu sing kok bal-balan. Ora untuk sangu proses bi. Wes sak jeblok-jebloke iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapake aja. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Pak pondok kan. Ya sing Pak Poha sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia jawab. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu ngaku ya lah. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobatul Auliya, kelasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita musamin, orang ini malah orang. Iku wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Ngono kan. Iki cara goreng jenengmu sebenarnya menggunakan bekapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena itu tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa, kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. Ablas. Sing dadah sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing cek aja lho masyarakat. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi arah. Iku jare dawuh Nabi wa rajulun da'atu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu. Syaraté kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, ora jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Itu orisinil lho dawuh Kanjeng Nabi, sabatun yuziluhum wa fi dhillihi yaumaladillah illa dhilluh. Nomor terakhir itu di antaranya apa? Wa rajulun da'atu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu. Boten astagfirullah. Coba lebar disusul kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya pulau syukur. Syukur punya guru kayak bangun yang legowo, apa hormati kiai sing nangani itu bapak yang hormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto hak pidato, aku rasa pidato aku seneng. Biar si arep penting. Rezeki yo penting. So iki terus dhewe. Cetek gue ya terus dhewe. Roto. Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Guru Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Jogo di
sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam-macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan, ya. Sampai sejarah bayang kali coba juga. Udeng-udeng agak cobaan, udeng-udengan. Itu biasa macam ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nabi Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Enggak artinya biasa, jadi dulu yang mengkoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang kira-kira kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudi dia mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asro'a, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asro'a Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku, makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh yang itu, yang itu. Lias ta'nifa al-amal sama siapa alteknya? Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya enggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Semua. Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab wala tatruni, jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, raro Quran ya kayak keliru, meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Misalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa sebelah, cara mondok rawol. Mulai jual, uangnya sama apa? Mesti pikirannya duit, wes sufilah itu. Wiridan itu duit bukan penting. Kau rawol, modal lah, nang ngaji ini kau lah, modal rawol. Terus ngel kiai ini, turun yang keramik masuk angin. Modelnya wes tua itu repot kap. Terus kanya pensidik wato. Kan ngel apa? Mau mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu. Enggak nak virus mulu. Virus ketunya. Mana Dewi Bambun. Oke, terima kasih sudah yang menonton video Gus Baha, pengajian Gus Baha. Terima kasih. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, tetap dukung selalu channel NU Nusantara. Demi kebaikan kita semua, kita share video-video pengajian Gus Baha. Oke, terima kasih.